Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat selalu. Semoga di pembelajaran jarak jauh ini kita semua diberi kesehatan yang luar biasa walaupun berat. Kalian berat, kami ibu guru juga berat. Oke, dalam pertemuan ke-10 sejarah peminatan ini udah akan membicarakan masalah paham-paham atau ideologi di dunia yang nanti yang mempengaruhi kemerdekaan bagi bangsa Asia dan Afrika. Nah, kemerdekaan bangsa Asia Afrika, ideologi paham itu kan banyak kan, ada Renaissance, ada humanisme, merkantilisme. Tapi ideologi besar yang mempengaruhi bagaimana bangsa atau rakyat yang hidup di benua Asia Afrika itu bisa merdeka itu yang paling besar berpengaruh itu ideologi nasionalisme, demokrasi, liberalisme. Nasionalisme ini kalian belajar PPKN kan, asal kata dari nation, kebangsaan. Paham yang cinta tanah air. Kemudian demokrasi, keadilan, suara rakyat itu lebih diutamakan, ya. Jadi rakyat memberikan suara, memberikan pendapat, itu demokrasi pertama lahir. Liberalisme, kebebasan. Nah, hanya tiga ideologi inilah yang mempengaruhi terhadap gerakan kemerdekaan bangsa Asia Afrika. Yang lain ada tapi tidak besar, ya. Bagaimana nasionalisme, demokrasi, liberalisme ini sampai ada? Lahirnya tiga ideologi ini ternyata tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa revolusi yang terjadi di dunia. Ya, Bunda contohkan revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu usaha rakyat Prancis untuk memerangi raja yang absolut. Makanya mereka, kemarin kan sudah kita bahas, makanya mereka itu berjuang bagaimana caranya mendapatkan kebebasan dan menghancurkan yang namanya raja yang absolut, raja yang memerintah secara tangan besi, tak dibatasi undang-undang. Dalam peristiwa revolusi Prancis itu, rakyat Prancis supaya terdobrak absolut itu tadi mengobarkan semangat yang dikenal dengan liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Inilah yang mempengaruhi lahirnya sebuah kebebasan. Kebebasan, persamaan, persaudaraan. Bahwa orang itu sama dari revolusi Prancis. Ya, ini nanti lahirkan adanya paham liberalisme. Kemudian revolusi Amerika. Revolusi Amerika melalui Declaration of Independence bahwa setiap bangsa itu berhak untuk merdeka, itu melahirkan, oh berarti bangsa-bangsa yang dulu yang dijadikan sasaran penjajah itu kan bangsa yang ada di Asia dan Afrika. Dengan adanya revolusi Amerika yang Declaration of Independence itu, pernyataan kemerdekaan setiap bangsa itu harus dilakukan, mengilhami mereka untuk melakukan kemerdekaan yang selama ini mereka ditindas bangsa Asia Afrika itu. Ya, revolusi Amerika mendobrak kezoliman daripada pemerintah Inggris yang mengekang semua kehidupan bangsa yang ada di benua Amerika tersebut. Ya, walaupun memang benua Amerika itu awalnya merupakan jajahan daripada Inggris. Kemudian revolusi Cina. Dalam revolusi Cina itu pernah saya Bunda sebutkan negeri selayang pandang. Jadi setelah mereka diperintah oleh beberapa dinasti yang berkuasa sampai ratusan bahkan puluhan sampai ratusan tahun, ya, dinasti-dinasti itu memerintah dengan sangat kolot. Dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina itu kadang-kadang ada dinasti yang tidak mementingkan tentang pembaharuan untuk rakyatnya. Nah, dinasti yang terakhir Cina, dinasti Ming itu lebih parah lagi, betul-betul sangat kolot. Tapi ada juga beberapa dinasti yang berkuasa di Cina itu memodernkan Cina. Ya, seperti misalnya Kaisar Han Wuti dengan dinasti Han. Dia menyebarkan semua kebudayaan Cina di seluruh wilayah yang ada di sekitar wilayah Asia Timur itu. Jadi ada ke Korea, ke Jepang, ke Tiongkok. Nah, makanya negara-negara yang ada di sekitar Asia Timur itu kan kalau kita lihat kultur budayanya itu ya seperti Cina semua kan. Orang-orangnya juga seperti itu. Nah, itu kerjaan Kaisar Han Wuti, mementingkan bahwa boleh berkembang. Tapi kita bahas di sini masalah terakhir dinasti Cina, dinasti Ming yang tidak mementingkan bagaimana kemajuan dari rakyatnya. Dia begitu sangat kolot. Ternyata tidak semua orang Cina itu menerima semua kehadiran kebijakan daripada dinasti Ming, Kaisar Mingnya itu. Lahirlah nasionalisme yang di Cina Selatan. Di Cina Selatan dengan tokohnya Sun Yat-sen itu melahirkan, mengajak kepada rakyat Cina, kita tuh harus punya kebebasan. Ajaran dia kan Sun Min Cui.
dikenal dengan Trisila, nasionalisme, seksualisme, dan demokrasi. Ajaran San Mincu inilah nanti yang negara Asia Afrika belum terpikirkan, itu mengilhami mereka untuk mendapatkan kebebasan rasa nasionalismenya itu. Revolusi Rusia. Kalau revolusi Rusia itu yang paling besar pengaruhnya itu di negara kawasan Asia, Afrika juga ada, tapi yang besar itu Asia. Di sini mana Asia itu memperkenalkan, mengetahui adanya paham sosialisme dari revolusi Rusia ini. Karena mereka berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II yang sangat absolut juga, menggantilah bentuk negara kerajaan itu menjadi sebuah negara republik sosialis. Nah, ternyata sosialis itu dalam perkembangannya ada banyak perubahan macam-macam. Nanti di materi Bunda sharekan seperti itu ya. Nah, revolusi-revolusi ini kan terjadi sebelum negara Asia Afrika ini merdeka. Dengan kejadian-kejadian revolusi-revolusi ini, negara-negara berada di kawasan Asia Afrika terbuka matanya bahwa mereka itu punya hak untuk merdeka, bahwa mereka itu punya hak untuk hidup secara normal seperti negara yang sebenarnya. Ya, nah inilah yang melahirkan demokrasi, sosialisme, dan nasionalisme. Nanti penjabarannya di-sharekan dalam materi berikutnya ya. Demikianlah Bunda akhiri pertemuan peminatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.